sama aja benda, kejadian, nama itu bukan punya kita, tapi punya Allah. Sesuatu sama tim dari wadah itu Tim ngakik balik Mungkin karena berdampak nama baik dulu. udah kepala nggak mau jelek. Iya. Pengennya sih saya jadi ustadz betul ya. Teman-teman kan tahu. Yang penasaran kan bukan saya. Yang penasaran teman-teman sendiri kan. Saya sih enggak ya. Intinya ya serahkan sama Allah aja lah. Ya pokoknya saya minta diampunin. Kesono juga saya minta mereka diampunin. Terus yang benar-benar banyak orang yang sebenarnya tidak ada urusan dengan saya, tapi karena ada provokasi dan lain sebagainya, lalu berhasil menganggap bahwa ini adalah kesalahan saya, maka itu pun saya doain itu. Mudah-mudahan mereka dapat rahmat, dibantu sama Allah, diganti duitnya dan lain sebagainya. Ustaz, setelah kemenangan 98P ini, apa upaya yang akan Ustaz lakukan selanjutnya? Tapi saya ada senengnya loh, ngelihat angka 98 triliun itu loh. Mudah-mudahan gue dapat duit sebanyak itu juga gitu. Banyak amat duitnya itu ya. Ya Allah. Apa tadi pertanyaannya? Upaya selanjutnya setelah Hidup kayak biasa aja. Kan kalau saya lagi jadi ustadz ya. Ini kan kadang-kadang kita mikir gini ya, saya bisa ngajarin orang. Ya mudah-mudahan saya bisa menjalankan ajaran itu. Sama aja benda, kejadian, nama itu bukan punya kita, tapi punya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika benda itu hilang, nama baik itu jadi buruk. Oke? Situasi enak jadi nggak enak. Ya, kita kembalikan kepada Allah saja lagi gitu. Dan nyatanya sebenarnya nggak ada yang berubah kok gitu. Nggak ada yang berubah gitu. Contoh teman-teman aja lah muka-muka lama dari tahun 2006-2007 gitu. Nggak ada yang miring ke saya juga gitu. Oke-oke aja gitu. Sebagian yang baru juga kelihatannya nggak masalah tuh sama saya gitu. Dan saya bilang ceramah masih di mana-mana. Undangan, saya datang pribadi, masih di mana-mana. Hari ini saya 2 ceramah. Besok malah 3 ceramah. Tanggal 3 udah berangkat lagi keluar kota. Satu kota bisa 4-5 titik. Jadi kalau dibilang nama jelek, pikiran aja juga kali gitu. Itu pikiran aja namanya diomongin ya kan. Enggak, pesantren tambah banyak muridnya, cabang tambah banyak gitu. Udah gitu. Ya namanya orang salah juga, salah ngomong. Ini mau diapain? Kan mulut orang. Yang kita bisa atur kan kuping kita gitu kan. Kupingnya aja diatur. Kalau kupingnya diatur, maka frekuensi yang jelek-jelek nggak nyampe. Lagian kan yang jelek-jelek nggak kenal juga sama kita. berarti nggak terganggu ya Ustaz, dengan omongan netizen apalagi ya? Dulu terganggu di awal-awal sekali gitu. Tapi kan tuh 2000 berapa ya? 2000 berapa belas, jauh sebelum Covid loh. Jadi kalau dihitung sama Covid ya lebih dari 5 tahun. Berarti sekarang omongan netizen gimana Ustaz? Kalau perihal omongan netizen gimana Ustaz? Iya nggak kenal kan gitu. Berarti nggak ambil pusing. Ini coba lihat di rumah aja ada 140 anak, izin Allah Subhanahu wa taala ngaji nggak bayar. Terus ada 280 anak di sekitar rumah yang nyantren, tinggal nyantren, bayarannya 200.000, 400.000, udah memakan tinggal. Ya sudahlah gitu. Kita meminta netizen kenal semua yang nggak mungkin juga. Ada anak-anak yang baru lahir nggak pernah ketemu saya di TV, kenalnya langsung sosmed, kenalan langsung saya jelek. Ini mau diapain? Mungkin ada usaha ke depannya buat mengembalikan nama baik Ustaz juga. Ya kalau saya ada upaya untuk membalikan nama baik, berarti kan percaya nama saya buruk. Apa yang mesti dibalikin? Yang mesti dijalanin adalah kebaikan demi kebaikan itu jangan dihentikan gitu. Dan jangan juga, ini pelajaran buat saya, jangan juga berbuat baik agar nama saya pulih. Kan jadi jelek dong bos. Masa sih gitu kan ya? Masa sih kita ceramah supaya dianggap gue baik? Masa sih gue ngaji depan orang supaya dianggap baik? Dan kalau kemudian teman-teman berharap saya memukul balik, mengkick balik, nggak bakal ketemu lah. Nggak bakal ketemu. Saya
verbal balik aja nggak ada saya, nggak ada, bener-bener nggak ada. Ustaz, maaf sebelumnya. Iya saya maafin. Kawan, ini sekaligus berbisnis. Karena mungkin pengen fokus dakwah aja dan bisnis diturunkan ke legasinya ke anak-anak. Semua hal pasti ada ujiannya. Jangankan lu bisnis, lu tidur aja bisa kecetit, tidur bisa jatuh dari ranjang, tidur bisa ketimpa kipas angin. Menurut saya sih jangan ada yang dikendorin gitu, jangan ada yang kendorin, tapi diperbaiki, ya. Dan umumnya usaha pasti begitu. Lu usaha nih keluar nih jual apa? Pecel lele, ayam goreng. Lu pasti dapat cibiran pertama dari siapa? Dari bini lo misalnya. Mau bisa dagang lo, ujung-ujung utang gitu. Ya nggak? Tapi terus kita dagang terus, alhamdulillah Ji, bangkrut gitu. Siapa yang nyumpain pertama? Bini juga bisa begitu. Atau sebaliknya nggak didukung oleh suami. Ngapain sih? Udah di dapur aja kan. Itu pasti ada tantangan. Nah, manakala berhasil, siapa yang menikmati duluan? Manakala berhasil, siapa yang kemudian tersenyum duluan? Ya orang terdekat juga. Itu pasti ujian. Nah, habis itu siapa? Habis itu mungkin tetangga, selain saudara. Siapa? Mungkin teman, mungkin pelanggan. Tapi lalui terus. Sampai akhirnya semua mengakui, oh betul Anda hebat. Oh betul Anda baik. Oh betul Anda bisa. Oh betul Anda sukses. Dan itu terjadi kok di pekerjaan juga. Misalkan saudara mau wawancarai seorang yang baru kerja di restoran Padang. Ini contoh ya. Begitu kerja di restoran Padang, Masya Allah. Baru kerja hari pertama piring udah pada jatuh. Terus kita wawancara, kapok nggak mas? Kerja di restoran Padang. Kalau dia kapok, ya berhenti tuh sejarah dia. Alhamdulillah dia nggak kapok Ji. Cuma dipotong gaji 3 bulan. Nah dia jalan terus nih. Ini kan ceramah saya nih, ini ceramah saya. Begitu kemudian dia jalan terus, alhamdulillah nggak lagi jatuh karena dia hati-hati apa segala macam. Nah terus dipindah ke bagian kasir. Masya Allah Ji, baru seminggu di bagian kasir duit hilang. Udah gaji lagi 3 bulan ganti. Tapi dia 2 tahun penuh ditaruh sono, taruh sini, taruh sono, taruh sini. Alhamdulillah ketemu nggak benernya, tapi ketemu benernya. Besok dia punya sendiri warung Padangnya gitu. Tapi kalau dia dulu berhenti, ya selesai. Dia ngambek nih, lah saya mah udah nggak, istilah kalau di saya gini ya, nah udahlah, gua usah ceramah-ceramah lagi lah, apaan? Ya kan nggak bener. Tapi ini ngomong kayak gini mesti hati-hati nih. Tadi aja berpotensi dipotong tuh. Tadi nih berpotensi, udah lah gue gak mau ceramah lagi. Padahal kan itu ada terusannya nih. Kayaknya begitu. Ya Allah jangan sampai dipotong. Berarti nggak kapok bisnis ya? Ya enggak lah, bisnis kan bagian dari perjalanan ibadah juga. Nah, saya sering bilang sama teman-teman yang di pasar, bos jangan khawatir Anda kehilangan duha. Karena Anda melayani memang barang yang dari pagi banget sampai johor. Lalu Anda kehilangan duha. Jangan sampai kalimatnya begini, wah kalau gitu mas saya nggak usah dagang lagi lah sebab saya nggak bisa duha. Jangan, karena pahala di pasar bisa jadi lebih hebat daripada pahala duha. Kan pahala duha buat dia doang. Tapi kalau di pasar dia ngelayanin orang, ngelayanin kemudian customer, ngelayanin masyarakat. Jadi bisnis itu adalah sebagai sebuah proses ya dari ibadah dan amal soleh. Jangan dihentiin buat siapapun yang kena masalah, tapi perbaiki. Cakep gak tuh? Ustaz, terkait gugatan 5M yang terakhir ini dari Ustaz mau aju banding atau? Iya, banding. Sebenarnya sih kalau ini udah dengan kasasi ya, harusnya ya. Tapi ya nggak tahu lah. Terserah. Sama kok modelnya, sama banyak itu aja beneran dah. Serius, coba dah belajari dah. Nggak ada beda. Tapi keyakinannya kalau yang sini seperti apa? Yang sama aja. Insya Allah. Ya nggak mendahului. Sekali lagi minta doa gitu. Mudah-mudahan. Cukup tegakkah dengan Putusan yang ada. putusan yang ada dengan kasus ini sudah cukup tegak? Sekali lagi saya bilang demi Allah saya biasa aja. Demi Allah saya, tapi sebagai warga negara yang baik, saya tetap harus berterima kasih dong. Berterima kasih itulah yang membuat saya kemudian juga menjadi lega. Tapi jangan bilang saya bangga, saya bahagia, kalah. Maksudnya ya sosok gitu. Sebelumnya sudah ada sempat ada ini nggak sih keinginan untuk nazar gitu ketika mungkin
menang di persidangan gitu? Enggak, Nggak ada. nggak ada. Tapi ada sesuatu nggak yang ingin nantinya diberikan ketika wah itu saya udah mencapai kemenangan gitu Pak? Udah sampai kasasi. Iya. Iya, perasaan adem-adem aja sih, alhamdulillah. Heeh. Ustaz, menilik 5 tahun ke belakang, kira-kira menurut Ustaz apa nih penyebab adanya kasus-kasus atau Ya izin Allah semua, Allah pengen saya jadi lebih baik. Ustaz, ini berdampak ke anak-anak juga nggak sih? Anak-anak jadi dijauhin teman-temannya atau gimana karena dengan adanya kasus? Alhamdulillah, anak-anak saya malah belajar kan. Kan mereka ngelihat bapaknya kan, apa sih reaksinya, apa kemudian langkahnya, apa yang dilakukannya, apa yang dikatakannya, apa yang diucapkannya, apa yang menjadi obrolan sehari-hari. Dan saya merespon berita apapun selalu begini, ntar maghrib ngumpul ya, baca yasin gitu. Ntar malam sholat malam bareng ya, jamaah gitu. Ntar kita sedekahan bareng ya, gitu. Dan akhirnya mereka kan jadi belajar. Dan bagus nih, kayak belajar dari Master Chef kan begitu. Iya, gitu. Kan belajar bukan dari orang kan, dari yang memang ngalamin, yang ngelakuin itu. Itu pengaruh loh. Pengaruh, misalkan orang tua, dia diledekin sama tetangga. Dikatain binatang, terus orang tuanya ngatain balik dengan binatang yang lebih jelek misalkan secara muka, secara postur, lalu anak terberantem ngikutin. Tapi ketika orang tua diledekin, terus dia bertasbih, subhanallah ya Allah, maha suci engkau, saya diledekin, saya masih bisa ngelihat, saya masih bisa mendengar. Coba kalau diledekin saya nggak bisa ngelihat, saya nggak bisa ngedengar, berarti kan saya buta tuli. Alhamdulillah diledekin masih bisa lihat, masih bisa dengar. Terus anak kita jawab, loh, mama diledekin malah bertasbih, bertahmid, menyucikan Allah, bersyukur. Mana sih mah, bukan dibales. Jangan dek, yang balas Allah aja. Itu pun jangan berdoa agar Allah balas, berdoanya agar Allah ampuni. Nah besok dia ngalamin, diledekin nih sama temennya, dia pasti akan niru orang tuanya. Subhanallah, alhamdulillah, saya diledekin, jadi bisa tahu yang dirasakan ibu saya. Cakep. Cakep. Iya. ini para korban ini katanya minta uangnya pengen balikin yang modalnya itu seperti apa mungkin dari Ustaz? Nggak paham saya, pokoknya saya udah bilang salah alamat silakan ke, ya udah apa ya, udah ke hukum aja. Iya. Lalu Ustaz, dari gugatan-gugatan yang dilayangkan pusat sendiri, menurut pusat ini upaya segelintir pihak untuk meruntuhkan bisnis atau Nggak gimana? paham saya, baik sangka aja ini, pokoknya biar saya jadi lebih baik. Terus dan memberikan modal Nggak paham saya, pokoknya bergulir di pengadilan gitu aja udah. Silakan bawa bukti masing-masing. Oke. Mungkin ada pesan mau disampaikan Pak sama orang-orang yang Buat pernah masalah mungkin selama fitnah dan segala macam. Nggak ada. Nggak ada. Terima kasih Ustaz. Saya sama-sama. Alhamdulillah. Ini nggak ke DPR nih. Nanti Pak Ada Ustaz. open Pak. Ada di open. Oh, udah dioper. Masya Allah. Mau coba dulu. Itu stop live, oh, iya. stop live. Tim pengacara sih. Ada dari Saka. Udah kan, nggak ada yang lain? Dah. Sudah ada anggaran. Audio Jungle.